Satu wilayah di ujung timur Indonesia, kaya akan emas, namun terus berdarah. Siapa yang sebenarnya mengendalikan konflik di Papua? Apa itu OPM atau KKB? Separatis, teroris, pejuang kemerdekaan, atau poin dalam permainan politik yang lebih besar? Kita seringkali mendengar berita soal KKB, kelompok kriminal bersenjata, baku tembak, penyanderaan, bahkan pembunuhan sadis. Tapi siapa mereka sebenarnya? Dari mana mereka dapat senjata? Apakah benar hanya gerombolan kriminal? Atau ada sesuatu yang lebih dalam dan kelam dari semua ini? Di balik hutan yang lebat di tambang emas yang menggila, ada cerita yang tidak pernah disampaikan di layar TV. Kali ini, kita akan membongkar semua secara singkat. Bukan versi media, bukan versi pemerintah, tapi versi lengkap dari akar permasalahan yang selama ini ditutup-tutupi. Bayangkan sebuah wilayah yang kaya akan emas, tembaga, dan kekayaan alam yang luar biasa. Tapi di balik gunung-gunung Papua yang megah, ada bara api yang terus menyala, konflik bersenjata yang tak kunjung usai, kelompok yang oleh pemerintah disebut KKB, yaitu kelompok kriminal bersenjata. Bukan sekedar gerombolan bersenjata, mereka punya tujuan, motivasi, dan sejarah panjang yang jarang dibahas secara jujur. KKB Papua bukanlah kelompok tunggal. Mereka adalah kumpulan faksi-faksi bersenjata yang menuntut satu hal, yaitu kemerdekaan Papua dari Indonesia. KKB merasa mereka dijajahi oleh aturan pemerintah Indonesia, sehingga mereka merasa dirugikan, terutama dari hasil alam. Itu bukan tanpa alasan. Kalau kita telusuri ke belakang, proses integrasi Papua ke Indonesia dianggap tidaklah sah. Kenapa bisa sampai begitu? Nah, pada tahun 1963, Papua Barat diserahkan dari Belanda ke Indonesia melalui perjanjian New York Agreement yang tidak melibatkan rakyat Papua langsung. Pada tahun 1969, diadakan penentuan pendapat rakyat, yaitu Papera. Tapi dari 800.000 penduduk Papua saat itu, hanya ada 1.026 orang yang terpilih. Dan mereka ini dipandu oleh pemerintah untuk menyatakan setuju bergabung dengan Indonesia. Ya, bisa diartikan mereka kayaknya merasa dipaksa dan terpaksa gitu untuk bergabung dengan Indonesia. Tapi kita tidak bisa menyalahkan hal itu. Bagi banyak orang Papua yang mendukung kemerdekaan, ini bukan demokrasi, tapi sandiwara politik. Maka mereka menganggap Indonesia mencaplok Papua, bukan mengintegrasikannya secara sah. Papua adalah salah satu wilayah terkaya secara alam di Indonesia. Emas, tembaga, hutan, laut, semuanya melimpah. Namun kekayaan itu dikelola oleh perusahaan besar seperti Freeport yang bekerja sama dengan pemerintah pusat. Hasilnya, uang terus mengalir ke Jakarta dan luar negeri, sementara rakyat Papua sendiri yang sebagai sumber dari kekayaan itu tetaplah miskin, tertinggal, dan termarginalkan. Dalam hal ini, orang Papua jelas merasa diperas, dijajah secara ekonomi. Orang Papua sering mengalami diskriminasi, baik secara sosial maupun struktural. Warna kulit, rambut keriting, gaya bicara sering jadi bahan olokan atau bahkan perlakuan diskriminatif. Budaya lokal sering diabaikan. Pendidikan disesuaikan dengan kurikulum nasional yang tidak menyentuh kearifan lokal Papua. Ini membuat mereka merasa seperti orang asing di tanah mereka sendiri. Sejak awal integrasi, Papua diawasi ketat oleh militer. Bahkan operasi militer dilakukan dan berulang kali dilaporkan terhadap pelanggaran HAM berat, penyiksaan, penghilangan paksa, pembunuhan warga sipil. Aparat dianggap sebagai penjaga tanah jajahan, bukan pelindung rakyat. Kekerasan di negara ini membuat trauma dan itu memperkuat narasi bahwa Papua sedang dijajah oleh Indonesia. Banyak rakyat Papua merasa mereka tidak pernah diberi hak untuk menentukan masa depannya sendiri. Mereka ingin referendum ulang, seperti yang diberikan Indonesia pada Timur Timur di tahun 1999. Tapi pemerintah pusat menolak keras, karena Papua dianggap harga mati bagian dari NKRI. Penolakan ini dianggap sebagai pembungkaman aspirasi kemerdekaan. Sementara KKB Papua melihat Indonesia bukan sebagai pemerintah, tapi sebagai kekuatan penjajah yang datang mengambil tanah, mengeksplorasi kekayaan, menekan budaya lokal, dan memperlakukan rakyat sebagai warga kelas 2. Di balik senjata dan aksi kekerasan mereka mengklaim sebagai pejuang kemerdekaan, penerus organisasi Papua Merdeka, yaitu OPM, yang telah ada sejak tahun 1960-an.
Bagi mereka, Papua pernah sah menjadi bagian dari Indonesia. Namun KKB menganggap perjuangan mereka adalah bentuk perlawanan terhadap penjajahan modern. Lalu apa sebenarnya motivasi mereka? Nasionalisme Papua. Mereka merasa identitas mereka tertindas. Bahasa, budaya, hingga hak hidup sebagai orang Papua semuanya dianggap dirampas. KKB ingin Papua berdiri sebagai negara sendiri, lepas dari bayang-bayang Jakarta. Ketimpangan ekonomi dan sosial. Meskipun Papua adalah tanah emas, sebagian besar masyarakat Papua hidup dalam kemiskinan. Mereka menyaksikan perusahaan raksasa seperti Freeport menghasilkan miliaran dolar, sementara desa-desa tetap gelap tanpa listrik, dan anak-anak harus jalan kaki selama berjam-jam dan puluhan kilometer untuk bersekolah. Ketimpangan inilah yang memicu kebencian oleh KKB. Tindakan aparat keamanan. KKB juga memanfaatkan narasi pelanggaran HAM oleh aparat keamanan. Ada banyak laporan tentang kekerasan, intimidasi, bahkan pembunuhan di luar hukum. Ini dijadikan alasan untuk mengangkat senjata. Namun di sisi lain, tindakan mereka juga sering tidak dibenarkan. Menyerang guru, membakar sekolah, membunuh warga sipil. Semua ini membuat posisi mereka jadi semakin kontroversial. Yang bertujuan ingin Papua merdeka, bukan otonomi khusus, bukan tambahan dana APBD, tapi benar-benar berdiri sebagai negara berdaulat, terpisah dari NKRI. Mereka menginginkan pengakuan internasional, referendum ulang yang adil, dan dukungan dari negara-negara besar. Sayangnya hingga saat ini, dunia internasional cenderung diam. Bahkan negara-negara besar yang dulu vokal, kini lebih fokus pada kepentingan bisnis dan geopolitik. KKB Papua bukan soal senjata dan kekerasan. Mereka adalah cermin dari konflik identitas, ketidakadilan, dan sejarah yang belum terselesaikan dengan tuntas. Tapi apakah kekerasan merupakan jalan keluarnya? Atau justru memperpanjang derita rakyat Papua itu sendiri? Mungkin jawabannya tidak pernah hitam putih. Sebagai bagian dari NKRI, tentunya pemerintah Indonesia terus berupaya untuk memecahkan permasalahan yang belum kunjung menemukan titik terangnya ini. Pertempuran melibatkan TNI dan KKB bak permainan petak umpet yang tidak kunjung selesai. Tarik ulur sudah terjadi di bukit-bukit Papua. Lalu kenapa TNI tidak menggempur saja sekalian? Kan secara senjata lebih canggih. Atau mungkin TNI-nya ciut? Tidak bisa semudah itu, bro. Sebenarnya sangat provokatif dan penuh nuansa. Tapi kita coba untuk menjelaskan alasan kenapa operasi militer terhadap KKB sering terlihat lambat, hati-hati, atau bahkan terkesan menahan diri. KKB ini sendiri sering berbaur dengan warga sipil. Ya kayak semacam menyamar aja jadi warga sipil gitu. KKB tidak selalu berada di hutan atau gunung. Kadang mereka bersembunyi di kampung, menyamar sebagai warga sipil. Dan jika TNI menyerang secara membabi buta, resiko korban sipil sangatlah besar. Ini bisa menimbulkan kecaman internasional dan memperkuat narasi bahwa Indonesia menindas rakyat Papua. Papua adalah wilayah sensitif secara geopolitik. Banyak LSM dan media asing yang memantau konflik ini. Jika TNI membunuh anggota KKB, apalagi jika terjadi salah tembak atau korban sipil, maka isu pelanggaran HAM akan langsung mencuat ke dunia. Pemerintah Indonesia ingin menghindari label sebagai penjajah brutal di mata dunia. Jadi TNI diperintahkan untuk menahan diri, kira-kira begitulah. Lalu strategi gerilnya KKB sulit dihadapi secara konvensional. KKB ini menggunakan taktik gerilnya, menyerang tiba-tiba, lalu menghilang di hutan. Mereka sangat mengenal medan, punya basis logistik tersembunyi, dan didukung oleh simpatisan lokal. TNI, meskipun punya persenjataan yang canggih, namun kesulitan mengejar musuh yang tak kasat mata ini tanpa operasi besar-besaran tentunya akan berisiko tinggi. Pemerintah ingin menjaga citra damai dan demokratis, terutama misalnya menjelang pemilu atau saat ada tekanan politik. Jika TNI bertindak terlalu keras, maka muncullah kritik bahwa pemerintah anti dialog, anti Papua, dan hanya mengandalkan kekerasan. Maka operasi militer sering dibungkus dengan istilah seperti penegakan hukum atau pendekatan humanis. Meskipun di lapangan tetap ada baku tembaknya. Lalu TNI bukanlah penegak hukum. Di dalam sistem Indonesia, penindakan kriminal bahkan separatis tetaplah harus sesuai dengan hukum. Dan biasanya peran itu utamanya adalah Polri. TNI hanya diperbantukan dan seringkali menunggu komando pusat dan koordinasi politik sebelum melakukan tindakan fatal seperti penyerangan atau pembunuhan.
TNI bukanlah takut membunuh KKB, tapi mereka berada dalam dilema politik, hukum, dan kemanusiaan. Operasi militer di Papua bukan perang terbuka, tapi perang bayangan di medan yang kompleks antara nasionalisme, HAM, dan peraturan citra. Kalau kita berandai-andai ya, jika memang KKB dapat membentuk negara sendiri dan berpisah dari Indonesia, jawabannya ya tetap kontroversi. Memang, Papua ini punya syarat geografis dan sumber daya alam yang menjadi negara sendiri dengan luas wilayah yang besar, lebih dari 400.000 km persegi. Itu artinya lebih luas dari negara Jepang. Kekayaan alam yang luar biasa, emas, tembaga, minyak, gas, dan hutan laut. Punya identitas budaya etnis yang sangat berbeda dari Indonesia. Tapi secara praktis, sangat sulit. Karena untuk menjadi negara berdaulat, butuh lebih dari sekadar sumber daya. Harus ada pemerintahan yang stabil, infrastruktur, SDM terdidik, dukungan internasional, ketahanan militer, dan ekonomi. Saat ini, semua itu masih lemah atau belum ada di Papua. Jika Papua merdeka, apakah akan maju atau memburuk? Kemungkinan menjadi negara maju hanya bisa terjadi di Papua jika mampu membangun pemerintah yang solid dan anti korupsi, membentuk aliran internasional kuat, contohnya dengan dukungan Australia, Amerika, atau PBB. Mengelola SDA secara mandiri tanpa dijarah elit lokal atau asing, mengembangkan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dari nol. Tapi itu tantangan raksasa, Bung. Butuh waktu puluhan tahun dan kondisi politik yang sangat stabil. Resiko kudeta, perang antar suku, dan perebutan kekuasaan sangatlah besar terjadi. Kemungkinan memburuk. Jika Papua merdeka tanpa kesiapan, ada potensi besar perang saudara antar suku dan kelompok, kekacauan politik karena tidak ada struktur pemerintah yang kuat, ekonomi yang kolaps karena tidak mampu kelola SDA sendiri, ketergantungan pada bantuan asing, dan memunculkan bentuk penjajahan baru. Jadi ladang perebutan kepentingan asing, layaknya Cina, Amerika, Australia, dan lain-lain. Contoh nyatanya adalah Timor Leste. Setelah mereka dari Indonesia di tahun 1999, mereka malah mengalami kemiskinan yang ekstrim, krisis politik, bahkan konflik senjata internal. Ya, meskipun sekarang mulai bangkit, tapi tetap tergolong negara miskin. Papua bisa merdeka, tapi akan sangat berat, beresiko besar jatuh ke dalam kekacauan. Tanpa kesiapan matang dan dukungan global yang kuat, kemerdekaan bisa jadi malapetaka, bukanlah solusi. Ironisnya, kemajuan Papua justru lebih mungkin dicapai jika diberikan kebebasan penuh dalam NKRI, bukan berpisah total. Asalkan Indonesia serius membangun, bukan hanya menguasai. Sampai jumpa.